sebagai langkah antisipasi agar nanti tidak sampai terjadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para pendukungnya ditangkap, maka simpan video ini atau sebar-sebar video ini setiap hari. Jadi bisa saja Kiai Imad dan kawan-kawan ini ditangkap, tetapi seolah-olah bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi, sebagaimana yang dilakukan oleh PBNU. Oleh sebab itulah video ini sebagai salah satu bukti, bukti kalau seandainya nanti tatkala Prabowo Gibran sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, kok tiba-tiba ada kasus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ditangkap atau teman-temannya ditangkap, maka sekali lagi ingat video ini, ingat video ini, jangan sampai lupa. Karena ini sebagai salah satu langkah antisipasi. Karena tidak dipungkiri bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu adalah orang yang pertama. Orang yang pertama, yang paling utama. Struktur TKN Prabowo Gibran paling atas itu adalah namanya Habib Lutfi. Daftar tim kampanye Prabowo Gibran pembina itu kan paling atas pembina. Itu yang paling atas adalah Habib Lutfi bin Yahya. Prabowo Gibran setelah dilantik maka segera menangkap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan pendukungnya. Ini pesan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kalau ini terjadi maka Indonesia benar-benar sangat bahaya. Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat. Mengapa? Karena PBNU sudah resmi memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hal ini menunjukkan bahwa PBNU sudah dikuasai oleh para Habaib Alwi. Nah, sebentar lagi nih Indonesia akan segera dikuasai dan dikendalikan oleh para Habaib Alwi. Mengapa? Karena Habib Lutfi bin Yahya adalah orang yang paling penting, orang yang paling pertama dan orang yang paling atas di dalam struktur tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Inilah kenyataan yang jarang disadari oleh kebanyakan orang awam. Oleh sebab itulah, sebagai salah satu langkah antisipasi agar nanti tidak sampai terjadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para pendukungnya ditangkap, maka simpan video ini sekali lagi sebagai langkah antisipasi agar nanti tidak sampai terjadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para pendukungnya ditangkap, maka simpan video ini atau sebar-sebar video ini setiap hari. Ini adalah sebagai salah satu langkah antisipasi. Ini jaga-jaga. Mengapa? Karena sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah orang yang pertama dan yang paling atas di dalam struktur organisasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Nah, dalam strategi politik nih, mungkin saja Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan ditangkap seolah-olah bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi. Ini dalam strategi politik loh ya. Jadi bisa saja Kiai Imad dan kawan-kawan ini ditangkap, tetapi seolah-olah bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi, sebagaimana yang dilakukan oleh PBNU. Jadi di dalam PBNU itu tidak ada surat pemecatan langsung yang ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi struktur kepengurusan dan struktur anggota di dalam LBM PBNU masa khidmat tahun 2022-2027 tiba-tiba nama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dicoret, tidak ada.
Jadi satu nama tidak ada, tiba-tiba diganti dengan 8 nama baru begitu. Ini kan aneh. Ini aneh ya. Oleh sebab itulah dalam strategi politik sekali lagi mungkin saja Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan ditangkap seolah-olah nih bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi. Namun Kiai Imad dan kawan-kawan ditangkap telah merusak pamor dan pengaruh para Habib Alwi. Ini nyata, ya nyata. Mengapa? Ya gara-gara Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawannya ini kan sudah benar-benar merusak pamor dan pengaruh para Habib Alwi di Indonesia. Maka bisa saja nih penguasa menyewa orang-orang bayaran untuk menjebak Kiai Imad dan kawan-kawan. Maka harus hati-hati agar melakukan kesalahan yang bisa dijerat hukum pidana. Mungkin saja orang-orang sewaan itu mungkin datang seolah-olah minta tolong, bisa saja begitu. Akhirnya terjadi kerjasama. Tapi Kiai Imad dan teman-teman harus hati-hati nih, harus hati-hati. Misalnya nih ada tiba-tiba orang datang yang pura-pura kerjasama dan seterusnya, dan akhirnya ternyata itu melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Nah bisa saja ditangkap. Dan bisa masalah bisnis, bisa masalah bisnis, bisa masalah isi ceramah. Isi ceramah bisa dipermasalahkan karena memang ada pesanan sebelumnya begitu. Nah, yang memesan sebelumnya ini adalah bisa saja orang-orang bayaran. Maka harus hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Atau yang masalah yang sangat-sangat sering digunakan adalah masalah perempuan. Bisa saja masalah perempuan. Kan orang-orang bisa dibayar untuk melakukan sesuatu. Nah, yang namanya laki-laki normal ini kalau sudah dijebak dengan permasalahan perempuan, maka Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah video ini sebagai salah satu bukti, ya bukti kalau seandainya nanti tatkala Prabowo Gibran sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, kok tiba-tiba ada kasus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ditangkap atau teman-temannya ditangkap, maka sekali lagi ingat video ini. Ingat video ini, jangan sampai lupa. Karena ini sebagai salah satu langkah antisipasi. Inilah yang namanya strategi perjuangan. Karena tidak dipungkiri bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu adalah orang yang pertama. Orang yang pertama, yang paling utama. Struktur TKN Prabowo Gibran paling atas itu adalah namanya Habib Lutfi. Daftar tim kampanye Prabowo Gibran pembina itu kan paling atas pembina. Itu yang paling atas adalah Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian setelah itu bawahnya Jenderal Purnawirawan Wiranto dan seterusnya. Kemudian ada pengarah ketua Erlangga Hartanto, wakil ketua dan seterusnya. Jadi dalam struktur ini, struktur TKN, ini nama yang paling atas adalah Habib Lutfi bin Yahya. Nah sekarang mungkin rakyat Indonesia, orang-orang Muslim pribumi mulai berpikir nih. Tetapi ini kita tidak menakut-nakuti, justru menjadi penyemangat kita. Penyemangat kita, dan kita sebagai orang pribumi harus tahu tentang strategi politik. Strategi politik, jangan sampai PBNU nanti benar-benar dikuasai seutuhnya oleh para Habib Alwi. Apalagi sampai Indonesia. Nah kalau Indonesia sampai benar-benar dikuasai oleh para Habib Alwi, Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya. Oleh sebab itulah kita sebagai warga pribumi asli harus senantiasa hati-hati dan waspada, dan tingkatkan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual. Kita berbanyak zikir dan doa. Semoga Allah memenangkan perjuangan kita. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.